Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi dengan pelajaran matematika. Pada hari ini tetap semangat ya anak-anak belajarnya walaupun di rumah dalam masa pandemi ini. Kita belajar pecahan desimal. Pecahan desimal pada pengamatan 3 dapat dikatakan 4,5 dan 1,4 merupakan contoh bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh 1.8 berikut. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir 0,5. 0,5 ini 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Itu langkah-langkahnya. Mengubah pecahan bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalian lihat penyelesaian pertama, langkah 1. Hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5 angkanya di belakang koma ada 1 yaitu angka 5. Langkah kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Langkah 3, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah 2 sebagai pembilang. Langkah 4, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah 1. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat angka 3 di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Begitu dan seterusnya. Nah, langkah 5, tulis bilangan pecahan. Pecahan desimal biasa ditandai dengan tanda koma. Pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10. Itu ya anak-anak. Nah, berdasarkan langkah 1 sampai 5, langkah bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan 5/10 atau 1/2. Jadi bilangan desimal 0,5 kilogram dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan yaitu 1/2 atau setengah kilo, 1/2 kilo. Nah, penyelesaian kedua, jika kalian ingin mengubah 0,5 menjadi bilangan pecahan, maka kalian harus memasukkan angka 5 pada kolom persepuluhan. Ini tabel mengubah desimal menjadi pecahannya. Kalian lihat di sini. Di sini ada per 1000 bagi 10, per 100 bagi 10, per 10, per 1, per 10, super 100, ya, per 100. Bilangan 0,5 dapat ditulis 5 kali 1/10 sama dengan 5/10. Jadi bilangan desimal 0,5 sama dengan bilangan pecahan 5/10. Dapatkah kalian mengubah bilangan desimal 0,150 menjadi pecahan? Dapatkah kalian mengubah bilangan pecahan 1,25 menjadi pecahan? Contoh pada 1.9. Bagaimana cara membaca bilangan desimal berikut? A 0,15, B 0, B 1/25, C 0,225. Terus lanjut. Nah, penyelesaian mengungkapkan desimal menjadi pecahan.
Di sini ada 1000 bagi 10 ya 100 bagi 10. 10 bagi 10. 1 bagi 10. 1/10 bagi 10. 1/100 dibagi 10. Terus 1/1000 dibagi 10. Ya, lihat di kolom. Berdasarkan tabel di atas, maka bilangan tersebut dapat dibaca sebagai berikut. 0,15 dibaca 0,15 atau 15/100. Ya. Yang B 1,25 dibaca 1,25 atau 125/100. Yang C 0,225 atau 225/1000. Ini masih contoh. 1.10. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bilangan desimal. Sekarang penyelesaiannya lagi. Temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan. Nah, untuk menghasilkan 10, 100, dan 1000 atau bilangan berapapun yang merupakan kelipatan 10. Misalnya penyebut pada soal adalah 4. Bilangan 4 tidak dapat dikalikan dengan bilangan bulat agar menghasilkan 10, namun 4 dapat dikalikan dengan 25. Nah, untuk menghasilkan 100. Langkah kedua, kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan bulat yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Lanjut. Nah, ini yang tadi 3/4 dikali 25. Penyebutnya juga 4 kali 25. Yang mana penyebut? Penyebut adalah yang di bawah ya, pembilang yang di atas. 3 adalah pembilang, 4 adalah penyebut. Nah, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 25 ya. Menjadi 75/100. Sekarang langkah ketiga. Bilangan yang diberikan tanda desimal sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebut. Jika hanya ada satu angka 0 di penyebut, geser tanda penyebut ke kiri sejauh satu angka dan seterusnya. Karena terdapat 2 angka 0 pada langkah 2. Maka tanda desimal digeser ke kiri sejauh 2 angka. Lihat. Langkah keempat, tulislah angka 0 sebelum koma sehingga menjadi bilangan desimal 0,75. Nah, jadi bilangan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Nah, ini isiannya anak-anak. Berapakah bilangan desimal dari 5/20? Kira-kira ngerti enggak? Sekarang persen ya, persen lagi. Pada pengamatan persen, di sini ada pengamatan 4, 70%, 50%, tambah 30%, 50%, 30%, 20%, tambah 20%, 20%, dan 10%. Merupakan contoh penulisan persen. 7% juga merupakan bentuk pecahan. 70% dapat ditulis dalam bentuk disederhanakan, yaitu menjadi 7/10. Bagaimana penulisan pecahan dari 45% dan pecahan sederhananya? Berapa persenkah pecahan 2/10? Berapa persenkah pecahan 17/10?
25. Pecahan desimal adalah pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Terus lanjut, ayo mencoba. Ubah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini dikerjakan ya di bukunya anak-anak. Di buku tugas matematikanya. 1, 2, 3, 4 soal. Sini. Nanti terus taksiran ada 5 tahapan yang diharuskan. Sekarang kerjakan tadi ya yang halaman berapa ini? Ayo mencoba nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, kerjakan di buku tulis. Ayo mengamati, perhatikan dan baca ikut ya. Di sini pecahan persen merupakan bilangan yang dibagi 100. Kalian lihat ini tumpukan buku ya. Di sebuah toko buku terdapat 4 macam buku tulis masing-masing seharga 4.550 rupiah, ada yang 2.250, ada yang 2.750, dan ada yang 1.750. Jika Edo hanya mempunyai uang 10.000, maka cukupkah uang Edo untuk membeli masing-masing satu buku dari 4 macam buku tulis tersebut? Apa saja yang dapat dibeli Edo dengan uang 10.000? Tulis ulang ya bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri. Kerjakan di buku tugasmu. Pengamatan 2, perhatikan gambar dan bacaan. Di sini ada diskon 50%. Sini sebuah mal sedang melakukan cuci gudang dan memberikan potongan harga untuk semua barang. Beni untuk membeli sepatu, baju, celana, serta tas. Harga sepatu 198.000, potongan harga 39.600, harga baju 128.000, potongan harga 57.600, harga celana 150, potongan harga 75.000, dan harga tas 185, potongan harga 55.500. Berapa perkiraan total belanja Beni jika Beni membawa uang 500.000? Berapa uang kembali Beni? Tuliskan ulang bacaan di atas, gunakan kalimatmu sendiri, maksudnya menyusun sendiri. Ini taksiran. Taksiran ini tidak tetap ya, dilakukan dengan membulatkan. Nah, yang mana yang dibulatkan? Misalnya 155 dibulatkan menjadi 55.500 dibulatkan menjadi 56.000. 75 dibulatkan menjadi 80. Ini uangnya ada 500.000. Berapa uang kembali Beni? Tulis ulang bacaan di atas ya. Gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Berikut adalah contoh pertanyaan tentang taksiran. Bagaimana menaksir bilangan cacah? Nomor 2, bagaimana menaksir bilangan pecahan dan bilangan buatlah pertanyaan.
Kita lewat aja. Terus saja bilangan cacah. Bilangan cacah, taksiran disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan taksiran pada bilangan cacah. Terdiri dari taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan cacah. Taksiran atas pada pengamatan. Perhatikan tabel berikut. Edo mempunyai uang 10.000 untuk membeli buku tulis. Ini tabelnya. Taksiran harga. Bisa dilihat di sini harga taksiran atas keribuan terdekat. 4.550 jadi 5.000, 2.250 jadi 3.000, 2.750 jadi 3.000. Buku keempat 1.750 menjadi 2.000. Tulislah buku apa saja yang dapat dibelikan Edo sehingga harganya tidak melebihi 10.000. Bisa lebih dari satu jawaban. Contoh taksiran, bilangan, satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Saya di sini 5.368,5. Jadikan 5.369. Bulatkan terdekat, mendekati ya. Puluhan 5.370. Terus ratusan 5.400. Ribuan langsung 6.000 ya. Ini kalian tafsir sendiri ya. 7.568,8 menjadi 7.569. Puluhan terdekat menjadi 8.780. Ratusan terdekat 8.800. Keribuan terdekat 9.000. Yang terakhir 8.777,1 menjadi 8.778 dan 8.780, 8.800 keribuan lagi jadi 9.000. Contoh, tentukan hasil operasional hitung berikut dengan taksiran atas. 12 kali 18 sama dengan 20 kali 20. 12 terus sama dengan 400. Dibulatkan ke atas menjadi 20. Maksudnya 18 jadi 20 kali 20. 18 dibulatkan ke atas menjadi 20. 57 tambah 147 sama dengan 60. 60 tambah 200, 260. 57 dibulatkan menjadi 60. 147 dibulatkan menjadi 200. Lanjut. Dibulatkan ke atas menjadi 81 dibulatkan ke atas menjadi 90 ya. 23 dibulatkan ke atas menjadi 30. 63 dikurangi 16. Dibulatkan dulu ya menjadi 70, 63. 16 jadikan 20. Sekarang 70 dikurang 20 sama dengan 50. 63 dibulatkan jadi 70, 16 dibulatkan menjadi 20. Itulah taksirannya pada pengamatan 2. Perhatikan tabel berikut. Beni tadi yang membawa uang 500.000 untuk membeli sepatu, baju, celana, dan tas. Sekarang tulis barang-barang apa saja yang dapat dibeli oleh Beni beserta uang kembalinya. Nah ini harga sepatu 198.
potongan 39.600. Terus diskon 39.000. Dikurangi taksiran bahwa diskon keribuan 1.159.000 diskonnya lagi. Baju 128, potongan harga 57.600. Diskon 57.000. Dikurangi taksiran ke bawah 71.000. Celana 150 kurangi 75.000. Ribuan terdekat di 75.000. Tas 185. Dikurangin potongan harga 55.500 menjadi diskon 55.000. Dikurangi taksiran 130. Contoh taksiran. Ini taksiran ke bawah. Ya, lihat anak-anak, pulun terdekat. Satuan terdekat. 5. Bilangannya 53.680, 5.368,5. Satuan terdekatnya 5.368. Puluhan terdekat isi berapa? Yuk anak-anak. Ratusan terdekat, ribuan terdekat. Ini beberapa contoh pelajaran matematika mengenai pecahan, pecahan desimal tadi ya, persen juga, diskon. Mungkin hanya ini yang Ibu sampaikan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.